Jadi pas telepon-teleponan tuh konon katanya si Gimana? Marquez tuh bilang, jadi kira-kira kalaupun aku operasi aku bisa balik lagi kapan? Mendingan kalau mau cepet-cepet kamu nggak usah operasi Tidur aja di sekalian, bobo aja di rumah nggak usah datang ke sini. Jadi kita ngomongin bursa transfer rider di sini Untuk tahun depan. untuk tahun depan. Katie masih sayang banget nih sama Miguel kan. Biar bagaimanapun juga kondisinya bagus banget. Iya sih. Dia merupakan satu-satunya pembalap yang menang sampai seri 9. Iya. Nah kalau berandai-andai, Pol Espargaro beneran Ya, disingkirkan, dipinggirkan. jadi siapa dong? Minta tolong dong Netflix. Stranger Things 4 udah keluar. Ya ampun, udah mulai. Ini udah mulai malah lagi nonton ini Stranger Things. Ternyata istrinya Kang Taufik suka Stranger Things ya? Iya, semua itu perempuan sama anak-anak juga. Oh iya? Oh, aku tuh malah nggak, karena yang lebih Tadi aneh tuh adalah makanya hari ini tuh apa? gue disuruh dari kemarin tuh, tolong dong iniin Netflixnya nyalain. Hari gue tadi sebelum ini pagi-pagi Oh jadi wah, teknisi dulu. beli. Itu susahnya kalau jadi orang pinter ya kan, dipanggil di mana-mana. Di rumah udah pasti ya kan, kalau disuruh ke sini udah pasti aku tanya-tanyain juga. Selamat datang lagi Kang Taufik. Iya, sama-sama Telisi. Kakak guru fisika aku ini. Hari ini ya sebenarnya kita nggak mau ngomongin tentang sesuatu yang teknikal banget. Ah, berarti Stranger Things yang ngomongin. Enggak dong, Enggak ya? aku malah nggak nonton loh Oke. itu. Nah, tapi kalau yang ini ngomongin tentang sesuatu yang hangat, Ya. tapi banyak juga orang yang ada yang belum tahu sedetail Oh, itu juga. gitu, ya. Kita ngomongin tentang Marc Marquez di Pedok Talk kali iya, ini. Marc Marquez nih. Soalnya memang dia tuh Panjang. udah diputuskan panjang Ya, kan? Panjang. Dia udah memutuskan untuk absen sepanjang Ya. musim ini mungkin Ya, sampai waktu mungkin. yang belum Iya, ditentukan. iya. Bisa jadi dia akan balik juga tapi nggak Balik tahu ya. juga. Nah, jadi ceritanya nih Marc Marquez ini kan sudah menjalankan operasi yang keempat di Mayo Clinic di Minnesota. Iya, di Amerika. Sudah berhasil, sukses, Berhasil. alhamdulillah. Nah, tapi mungkin nih kita harus mengingatkan juga nih Iya. buat pedokku yang belum tahu emang ada apa dengan Marc Marquez, kenapa operasi Iya. sampai 4 kali. Iya, iya. Jadi ini pertama kali kejadiannya dia crash di Jerez tahun 2020. Iya. Terus ini kita semua juga sempat bingung karena abis crash di Jerez, Iya. minggu depannya kan back to back tuh Iya. race, dia udah Iya, balik lagi. Udah balik lagi. Padahal itu baru beberapa hari setelah Iya, iya. operasi dilakukan karena lengannya patah kan di Iya. bagian humerus itu. Hmm. Nah, patah dia balik lagi, kita semua wow, bionic man. Iya, benar. Iya nggak sih? Iya, Waktu itu benar, Kang benar, Taufik juga mikir benar, gitu benar. dong. Terus udah gitu akhirnya geser, platnya harus diganti. Iya, platnya harus ganti. Operasi lagi yang Operasi kedua. lagi. Kemudian operasi lagi karena ternyata tulangnya mengalami infeksi. Infeksi. Nah yang ketiga ini bahkan harus sampai ada bone graft. Benar. Jadi bone graft itu, aku juga pernah loh di bone Iya, graft iya, iya. ngomong gigi di bone graft itu kan. Jadi bone graft itu aku baru tahu nih gara-gara Iya, gigi iya. aku pernah di bone graft nih Kang Taufik. Jadi misalnya ada masa tulang yang kosong, nah Iya. seperti lengannya Marc Marquez itu kemudian diambil dari tulang yang Iya. lain, dia dari pelvis, kemudian dimasukkan ke dalam Iya. tulang yang kosong itu. Jadi untuk membentuk sel tulang yang baru. Karena memang sifat dari tulang itu dia bisa nyatu. Bener. Ah, bisa nyatu. Nah, jadi ya itu udah 3 kali nih dan ternyata Marc Marquez harus menjalankan operasi yang keempat. Nah, Iya. sebenarnya humerus itu bagian mana? Iya, Coba iya. kita cerita dulu. Jadi pada dasarnya humerus itu lengan bagian atas dan khusus untuk Marc Marquez ini lengan bagian atas sebelah kanan. Sebelah kanan. Jadi memang itu. Betul. Nah, jadi memang istilahnya pada saat kalau kita lihat dari beberapa foto ronsen ya awal itu memang patahnya di tengah, benar-benar patah bukan lagi retak ya pada saat itu. Dan memang benar perjalanan prosesnya itu panjang banget. Dikasih mereka bilang untuk stabilisasi ya. pen. Biasanya itu kan pennya Benar. distabilisasi kan biar dia Benar. stabil. Dia ikut balap pun saya yakin itu juga merupakan keputusan dari dokter. Pasti dokternya bilang ini bisa karena memang mungkin di beberapa kasus sebelumnya boleh gitu ya kayak gitu Iya udah sih. cukup kuat. Tapi Walaupun dia ternyata cuma beberapa hari loh. iya, walaupun ternyata akhirnya Nggak bisa. walaupun itu tidak kambuh pada saat balapan. Kalau balapan lebih serem lagi ya. Itu kambuh pada saat kalau nggak salah pas bisa dibalik ya. Iya. Dia lagi nginiin jendela kalau nggak salah ya, jendela. Iya, di rumah lagi buka jendela dong. Lagi jendela. Jadi masalah benar ada infeksi. Iya. Dan infeksi ini yang bikinnya sebenarnya tambah lama Betul, prosesnya betul, gitu kan. betul. Sampai ada bone graft, ditambah lagi mengenai masalah diplopia kan di akhir tahun lalu tuh. Terus habis itu kambuh di Indonesia di mana di Mandalika. Sempat juga panjang juga dan akhirnya di sini humerus bagian atas. Jadi sebenarnya Marc Marquez ini sudah melakukan kayak konsultasi dengan dokter ya, dokter yang di Mayo Clinic ini sudah lama gitu ya. Dan dokternya ini melihat kok Marc Marquez tidak bisa melakukan
gerakan yang biasa dilakukan. Bahkan di beberapa sirkuit yang sebenarnya dia tuh cukup jago gitu, kayak misalnya tikungan-tikungan yang banyak Gitu anti-clockwise ya. kiri. Dia tuh nggak bisa di situ. Di beberapa tikungan-tikungan kiri nggak maksimal. Ini berarti ada masalah ya. Ternyata di scan, pasti scanner hanya udah scan 3D itu. Jadi dia benar-benar bentuknya udah lihat, terus langsung dilakukan oleh analisa sama dokter, dibanding-bandingkan dengan humerus normal. Ternyata memang diketahui bahwa perkembangan hasil segala macam ya, penyambungan tulang, Ya, udah bone sampai graft 3 dan segala kali, macam, itu ada yang nggak normal dalam hal rotasinya. Jadi dia kayak agak rotasi, entah nggak dijelaskan ke kanan atau lebih ke kiri. Cuman ada rotasi bila dibandingkan dengan yang normal. Namun yang melegakan adalah proses penyambungan tulangnya sudah fix bagus. Ya, tidak ada yang namanya infeksi. Cuma Nah, rotasinya itu cuman jadi rotasinya masalah. aja. Bisa kebayang sih kalau misalnya ini rotasinya agak muter ya. Dokter bilang 30 derajat kesalahan rotasinya. Masalahnya tuh nggak banyak, di dua titik lah gini minimalnya, di bawah yang bertemu dengan yang bawah dengan yang atas. Iya sih. Jadi pada saat kita muter gini, ini kayak yang kalau misalkan dia muternya ke sini, dia artinya ya aneh gitu ya, kebanyakan. Sementara yang ininya kurang, atau kalau misalkan terlalu ke sana, pada saat ke sini kurang. Bener sih, tapi ya ternyata jadi dokternya juga galak loh, Iya. si dokter Joaquin Iya. Sanchez ini. Iya. Jadi ya biasa namanya juga Mark Marquez Iya. gitu kan. Jadi pas telepon-teleponan tuh konon katanya si Gimana? Marquez tuh bilang, jadi kira-kira kalaupun aku operasi aku bisa balik lagi kapan? Mendingan kalau mau cepet-cepet, kamu nggak usah operasi Tidur aja di sekalian, bobo aja di rumah, nggak usah datang ke sini, nggak usah datang kata Nggak usah dokternya. nanya gitu deh, Udah gitu. digas sama Mark Marquez, digas balik sama dokternya, mendingan nggak usah operasi. Gitu. Kalau lo mau buru-buru ya, nggak Iya, usah, iya, iya, mendingan iya. katanya gitu. Dan itu datang setelah FP2 FP1 Iya, di dan Mugello mendadak ya. banget kan. Mendadak, Iya. mendadak, Jadi mendadak. udah sempat terdengar di kalangan Hari jurnalis Jumat gitu gitu. ya. Nicky Kovacs ya sempat Nicky, nanya Nicky. juga. Terus udah Hungaria, gitu, ya. bener ya kamu mau operasi lagi? Enggak, Enggak. katanya Iya, gitu. dia bohong. Iya, Dia bohong. Dan Akhirnya dia tapi mengakui dia bohong. bener, akhirnya enggak sih. Abis ya, karena masih back and forth juga. Iya, iya. Dan dia itu ngegas-ngegasan sama dokter Joaquin juga kan. Jadi pokoknya ini nggak tahu Itu sampai hari kapan. Jumat. Benar. Ya, hari Jumat Mugello. Benar. Nah akhirnya baru dia preskon dengan Alberto Hari Puig Sabtu. ya. Hari Benar. Sabtu hari Sabtu Hari ya? Sabtu, benar. Sabtunya langsung. Exceptional press conference. Iya, iya, katanya. iya, Nah, iya, iya. tapi ya ternyata tahu nggak sih pedokru, jadi ada hal yang bahkan aku aja nggak nyangka. Gimana tuh? Dia memang bilang selama ini untuk mengatasi injurinya dia Iya. yang patah humerus kanan ini, dia masih pakai fisioterapi, masih pakai Iya. painkiller juga. Oh, Tapi masih ya? siapa yang nyangka? Biasanya Ya, soalnya kita kalau Mark Marquez tuh ya cuman di race aja. Iya, iya. Oh dia nggak maksimal, mungkin dia masih Iya. nggak 100% kondisinya. Ternyata dia sendiri bilang, ini dari mulutnya Mark Marquez sendiri, dia bilang ini tuh bukan cuma pas race, tapi Iya. benar-benar mengganggu dia secara pribadi. Kehidupan Kehidupan sehari-hari ya. sehari-hari Benar, loh, pasti. kehidupan normalnya. Bahkan dia nggak bisa main enduro, dia Iya. nggak bisa naik sepeda, Trail ya. susah gitu untuk Motocross. ngapa-ngapain. Apalagi ke mental. Iya. Bahkan dia udah gini Iya. ya, bener nggak sih Kang Taufik? Katanya Iya. dia bilang sebelum operasi Iya. ini, aku udah kayaknya cuma setahun 2 tahun, habis Iya, itu aku bener. pensiun sih. Bener ya? Kalau dia bilang gini, lebih tepatnya kalau misalkan ini diterusin tanpa Dan dia dia nggak melakukan happy gitu ya? tanpa melakukan operasi pembenaran ngebenerin dari rotasinya, dia cuma bilang ini 1 tahun atau 2 tahun lagi. Itu pun hasilnya pasti nggak maksimal. Bener. Dia hanya ngikut doang. Iya, iya, Gitu ya, hasilnya ya pasti ya top 10 udah paling bagus paling menurut saya. Jadi memang ternyata ini nggak gampang lah buat Mark Marquez Iya. yang begitu ambisius dan begitu kompetitif. Nggak mungkin lah dia mau jadi tim penggembira Nggak mau, doang gitu, nggak akan mau. Dan Setiap dia bilang world champion nggak begitu mentalitasnya. nggak begitu, dia pokoknya pengen menang. Dan dia bilang gitu kan, saya nggak happy setiap kali Nggak balapan karena benar-benar semuanya tersiksa gitu. Jadi dia nggak bisa mengeluarkan potensinya. Benar. Nah sebenarnya yang pengen aku tanya ke Kang Taufik Iya. adalah konon dari tim Hondanya Iya, sendiri iya. bilang bahwa operasi ini ada garansi, Iya. digaransi bahwa akan berhasil dan Mark Iya. Marquez akan bisa kembali kompetitif. Iya. Seberapa yakin coba Kang Ya, Taufik? kalau saya sih cukup yakin ya. Pertama adalah kalau kenapa saya tidak operasi ini tidak seperti operasi pertama. Di mana operasi pertama itu adalah dia tuh nyambung gitu Iya. ya. Dan ini tuh lebih tanda tanya sebenarnya kalau nyambungnya bagus apa enggak tingkat kekuatan dari humerusnya. Oke, Tapi iya. kalau di sini sih kita tidak lagi mempertanyakan tingkat kekuatannya. Lebih ke Fungsi. posisinya, ya lebih ke fungsinya nanti. Betul. Benar. Artinya kan kalau pada saat dia dibenerin,
posisi dari otot-ototnya jadi bener. Jadi sebenarnya kan betul. tulang itu adalah tempat menempelnya dari Otot-otot, otot-otot atau daging kalau kita bilangnya daging kayak gitu ya. Nah, pada saat tulang humerusnya ini berada pada rotasi yang sebenarnya, maka otot-ototnya juga berada pada posisi yang sebenarnya. Itu mungkin yang sebenarnya dicari oleh Mark Marquez, bukan untuk menambah apapun, jadi minimal untuk mengembalikan. Sebenarnya feel originalnya Mark Marquez tuh apa sehingga dia bisa Katanya bikin range of motionnya jadi normal lah gitu iya, ya. jadi dibalikin ke normal sih pada dasarnya. Dan saya lebih memang cukup yakin, kenapa? Karena setelah melihat juga ya, kalau kita ngelihat dari beberapa video-video operasi yang serupa ya, walaupun bukan punya Mark Marquez, nanti mungkin bisa ditambahin di sini. Jadi memang secara umum intervensinya itu tidak terlalu mengerikan dibandingkan dengan operasi pertama dan kedua sampai ketiga. Dia lebih ke muterin doang sih. Walaupun kayaknya kayak gampang banget muterin. Enggak segitu gampang ya. Kenapa dia harus ke Amerika? Ya namanya juga udah patah ya kan. Semua itu kalau udah patah susah baliknya, Kak. Apalagi kalau hati. Aduh, luar biasa susahnya. Ikut-ikut saya. Pokoknya ini Mark Marquez sudah. Ini ngomongin apa nih patah hati? Mungkin ada nggak ada ya? Enggak ada ya? Enggak. Kirain ada, ntar kita ngomongin lagi. Enggak ada. Kalau yang ini mungkin ada yang patah hati. Karena kita mau ngomongin soal bursa transfer. Rider. Segmen patah hati. Itu dia. Segmen patah hati kalau kata Kang Taufik. Kenapa patah hati? Karena ya kan ini biasanya kita tuh udah terbiasa ngelihat si ini partnerannya sama yang ini, si ini partnerannya sama yang ini. Nah, tapi kok tiba-tiba begitu ya? Iya kan? Terus sekarang baper dong kalau udah dipisahkan. Tiba-tiba ada, kenapa dia udah ngasih lagi? Nah, jadi kita ngomongin bursa transfer rider di sini. Untuk tahun depan. Untuk tahun depan. Jadi kita mulai dulu dari yang udah pasti. Yang udah fix solid. Udah fix. Yamaha lah, apalagi ya kan. Yamaha udah pasti bersama Fabio Quartararo dan juga Franco Morbidelli. Dan mereka akan menjadi satu-satunya pabrikan yang inline 4. Bener. Di line up tahun depan. Iya bener, saya berdua doang asli. Nggak ada tim satelitnya juga. Nggak ada. Fabio sampai 2024, sementara Franco Morbidelli 2023. Itu dia, tapi abis itu siapa nggak tahu. Pokoknya kan ngomongin tahun depan dulu. Ya, betul. Nah, yang udah fix lagi selain Yamaha adalah Aprilia, karena mereka udah perpanjang kontrak. Iya, dua-duanya 2 tahun. Benar. Antara Alex Espargaro dan juga Maverick Viñales. Betul. Nah, jadi udah fix ya Yamaha sama Aprilia. Yang lain sekarang kalau udah komplit setengah. Ya pabrikan kan? Tim pabrikannya ada berapa? Bener. Ducati. Nah, Ducati yang sudah fix adalah kontrak cuman Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia itu lah susah kalau udah sayang tuh di sini dulu. Aduh, susah. Peko. Ngeles ya. Tapi emang sayang kok. Tapi aku nggak bisa milih kalau suruh milih Peko sama Fabio aku nggak tahu. Taka enggak. Aku dua itu. Jangan kebanyakan. Nah, temennya nih satu nih, partnernya siapa nggak tahu. Dia kan kalau boleh milih dia pasti pengennya Jack Miller. Dia udah bilang. Enggak. Jadi siapa? Jadi yang pasti sih memang secara umum ada 2 orang yaitu tetap ya. Enea Bastianini dan Jorge Martin. Dan ini di pasca race di Montmello di Catalunya ini Ciabatti lagi-lagi bikin lebih pusing lagi sih pada dasarnya. Jadi artinya kalau sebelum ini apalagi sebelum Mugello. Kalau sebelum Mugello sih istilahnya hitung kancing juga dapet hitungannya gitu. Oke, ini ya Bastianini. Sekarang Bastianini kebetulan di Mugello dan di Catalunya dua-duanya kali crash. Itu deh. Iya. Martin malah bagus ya kan, P2 Padahal Martin tuh udah dilihatin, aduh nggak usah ini coba lagi aja deh nanti. Istilahnya spreadsheetnya tuh awalnya udah yakin banget. Ini tambah ini jadi arahnya keseimbang lagi. Jadi ini masih bingung. Tapi kemungkinan besar sih tebak-tebak kancingnya kita. Kayaknya sih masih Enea. Masih Enea. Kalau sekarang sih istilahnya kalau kita ngitung-ngitung, ya masih Enea. Enea ya. Masih Enea. Oke. Nah, KTM. Jack Miller ya. Iya itu Jack tadi Miller. Ya kan, Jack Miller. Nah, kenapa Jack Miller? Sebetulnya dilihat dari, kita belum ngomongin soal riding style cocok atau enggak Iya, benar. Tapi memang Jack Miller ini sejarahnya panjang sebetulnya sama KTM. Benar kan? Benar. Sama bosnya. Iya, dan dia memang secara umum semenjak Jack Miller datang itu memang V4 terus ya. Iya sih. Pertama dia masuk di Honda, terus habis itu di Ducati, V4. Nah, ini sekarang dia mungkin dibutuhkan mungkin ya pengalamannya di dua pabrikan ini untuk bisa mengembangkan RC16-nya KTM. Kalau menurut saya sih kalau dari sudut pandang teknis seperti itu. Dan benar kata Telusi ya, tadi ada hubungannya dengan manajernya yaitu Aki Ajo. Aki Ajo sama KTM kita tahu nempel. Iya, nempel. Namanya Aki Ajo, sebenarnya Aki Ajo itu
kalau menurut Akio siapa? Mindsetnya bukan Jack Miller tapi UKTM. Iya, KTM lah pasti. Bener. KTM Ajo ya kalau kita dengar tem-temnya. Ini tuh bener-bener pegangannya Jack Miller banget juga sih, ya kan. Jadi ya udahlah, udah pasti dipastikan Jack Miller ke situ. Oke. Tinggal sign kan? Iya. Kenapa ya kira-kira belum di announce ya? Karena Ciabatti masih pusing. Iya bener. Bukan masalah. Iya bener. Nggak deal, udah deal, cuman coba kalau misalnya kira-kira kalau misalkan udah di announce, itu Ciabatti bakalan banyak itu ya, WhatsApp-nya banyak yang masuk yang nanyain ya. Jadi siapa yang gantiin Jack Miller gitu kan? Sebenarnya dia aku masih ngitung kancing, juga nih antara Jorge Martin atau yang ini gitu kan. Make sense. Bener. Logis. Nah itu tadi udah biar nih yang Ciabatti nggak pusing ya. Biar Ciabatti aman. Nah terus ada lagi nih. Honda ini kan udah fix pasti satu Marquez karena dia udah kontrak panjang sampai 2024. Sebenarnya Pol Espargaro juga belum fix mau dikeluarin juga. Masa? Iya, secara official belum. Tapi cuman memang kalau lihat dari apa gerak-gerik ya yang dilakukan oleh HRC memang kelihatannya banget. Iya, kayak misalkan contohnya adalah frame barunya Marc Marquez di Mugello malah dikasihnya ke Nakagami, nggak dikasih ke Pol Espargaro. Nah, kalau berandai-andai Pol Espargaro beneran disingkirkan. Jadi siapa dong? John Mir. Memang secara umum John Mir hampir semua orang arahnya ke John Mir. Karena memang secara umum setelah Moto2 pun sebenarnya HRC itu memang udah bikin pet si John Mir ini menuju ke Repsol Honda. Walaupun memang saat itu pengennya John Mir ini nggak langsung ke Repsol Honda tapi ke LCR dulu. Cuman waktu itu John Mirnya nggak mau ya kan. Terus dia mendapatkan tawaran dari Suzuki. Langsung pabrikan. Oke, ambil. Tapi ini kayaknya tinggal masalah sponsor pribadi ya. Nah, itu juga. Mentok atau enggak, ini pernah dilakukan sama Dovizioso kalau nggak salah. Iya, Dovizioso. Jadi Dovizioso akhirnya dia menanggalkan sponsor pribadinya, ya udah gitu ya, dia tetap jalan anyway gitu. Jadi bisa sih RNF ya, ke RNF, pada saat ke RNF. Itu kan akhirnya dia menanggalkan sponsor pribadinya dia kan, dan jadi merapat ke situ ya udahlah gitu. Nah, terus itu udah. Nah, sekarang nih tadi kan udah yang full, setengah full, sama yang belum ada sama sekali. Wah, ini yang lebih seru. Wah, ini dia nih. Aduh, kita mulai dari tadi yang pertama apa kita ngomongin? Yamaha ya? Yamaha udah nggak ada ya satelitnya. Oke. Nah, Ducati. Waduh, berarti ada 3 tim. Ducati nih Gresini dulu deh. Tadi kan soalnya Enea Bastian ini kita proyeksikan akan menggantikan Jack Miller. Bagaimana kalau Enea naik ya? Kalau Enea naik jadinya kalau Enea naik, Gian Antonio? Yang pasti sih gini, ya di Gia masih kemungkinan masih, saya. Kan? Apalagi kalau kita lihat dari 2 race terakhir ya, luar biasa nih. Di Gia juga lumayan, walaupun memang mungkin mental dan juga kemampuan dia juga belum dapat pengalaman ya, terutama pengalaman. Cuman saya lihat sih di Gia mungkin masih akan tetap dipakai. Cuman memang saya dengar bahwa sponsor yang menempel di Gresini Racing yang kebanyakan sih memang berasal dari Indonesia, itu nggak pengen udah biasa menang gitu, udah biasa di depan, terus maksudnya dapat highlight-nya gede, exposure-nya tinggi banget gitu kan, Enea di depan. Nah tiba-tiba diganti sama rookie atau pembalap baru, kayaknya kan kurang drop banget kan. Jadi siapa dong? Mereka meminta bantuan ke Ducati. Terus? Tolong dong, kasih dong ininya yang high profile juga. High profile juga. Kenapa? Karena memang Ducati semenjak awal mereka ingin langsung masuk menangani semua tim-tim yang berada di dia untuk bisa gimana biar bagusnya nih tim-tim. Dan memang ada 2 yang disiapkan oleh Ducati untuk bisa kalau misalkan Enea Bastian ini naik pindah kelas. Entah ke Pramac atau entah ke pabrikan. Pusing banget ya. Nah ini karena ini masih silly season banget, jadi boleh kemana-mana. Bisa aja di ke Pramac. Ini silly season tuh ada artinya loh. Silly season itu berarti kalau kita berdua di sini salah, Terawangan ya jangan dimarahin. Masih silly. Namanya juga silly season, ya kan? Jadi segala kemungkinan masih bisa terjadi. Karena Enea Bastian ini juga belum tentu bisa ke pabrikan. Bisa ada juga di Pramac. Di Pramac. Jadi siapa dong yang disiapkan kalau misalkan pindah ya. Termasuk juga Enea juga masih kemungkinan tinggal di Gresini. Kan? Gimana masih, tuh? jadi memang masih banyak minimal kan terakhir. Karena sponsor nggak mau dia pergi. Iya, terakhir Enea bilang memang dia masih memiliki 3 kemungkinan itu. Ke tim pabrikan, tapi masih tetap di Ducati ya, ke Pramac atau masih di Gresini. Walaupun di 2023 nanti dia udah dapat kepastian bahwa dia akan dapat Desmo Sedici paling baru. Itu yang dia pegang. Full option gitu. 2023 ya, full spec gitu. Nah, kalau dia pindah Johan Zarco.
ada kemungkinan dipindah ke sini. Iya sih, dia cukup ini ya, cukup dan cukup nerima juga itu, nerimo itu kan pembalap nerimo. Aku juga suka sama Pak Zarko nih karena orangnya tuh nerimo banget, dikasih kemana-mana juga ya boleh. Gitu. Mas Zarko, enak ya, Zarko gitu, kan Mas Zarko gitu. Pak Zarko, dia menyebut dirinya sendiri. Oke, nah berarti kalau itu tadi. Kalau Mas juga Mas Zarko, Mas Zarko Zarko enak bisa, juga, bisa Mas Zarko. Nah tadi Grace ini berarti ya either Digia atau ya tetap Enya Bastianini atau mungkin Zarko. Nah berarti Pramaknya sendiri Jorge Martin masih di situ. Jorge Martin ya, kalau misalkan ya atau digantikan oleh Enea tadi ya. Tinggal yang di sini nih. Nah, inilah kemungkinan masuknya antara Miguel Oliveira ini di Pramac atau Miguel Oliveira tadi di Gresini itu. Jadi ini switch-nya masih dua itu. Salah ini berdasarkan foto yang kita 8 sih motornya ya kan? Ya tapi 8 tinggal muter-muter doang sih pada dasarnya. Nah itu berarti Pramac udah, terus Gresini juga udah, LCR Honda. Itu dulu VR46. Oh iya, Muni. Oh itu tidak berubah. Nah, itu tidak berubah. Itu nggak berubah ya? Itu berubah, itu fix. Itu aman. Terus antara Luca Marini dan juga Bezzecchi. Kalaupun misalkan Luca Marini mau dipindah, Celestino Vietti siap. Tapi Ciobba tuh udah bilang katanya, kita kayaknya belum deh sekarang Vietti. Karena itu juga kemungkinan kalau khusus untuk VR46 itu keputusan tidak mayoritas tidak Ducati, lebih ke Valentino Rossi nanti yang memutuskan. Terus ada gosip juga sih sebenarnya di luar silly season ini ya, katanya mau dideketin sama Yamaha buat satelit. Benar. Ya kan? Ya, teman, katanya price-nya gede banget. Yang terutama price untuk membayar penalti karena dia sudah melanggar keputusan. Betul. Nah, kan? Terus LCR boleh ya? Boleh LCR. Alex Marquez? Wah, ini dua-duanya ini memang punya potensi untuk diganti dua-duanya. Yang ngerinya ya antara Alex Marquez dan juga antara Takaki ya. Nakagami. Alex Marquez, informasi yang saya dapat ya dari beberapa teman-teman jurnalis di Mugello dan di Catalunya kemarin, memang Alzamora sudah mulai berbicara dengan beberapa tim, terutama KTM. Tapi masih berbicara. Balik lagi ini sih. Ya. Kalau sekarang sih kayaknya mereka berbicara hampir ke semua ya. Semua kemungkinan tuh mereka akan bicara. Ke satelit. Nah, soalnya kalau LCR Nakagami udah kemungkinan besar akan digantikan sama Ai Ogura yang udah pasti banyak diomongin nih. Mungkin berarti posisinya Alex Marquez akan digantikan Alex Rins? Masih belum tahu sih kalau ini. Alex Rins tuh aku nggak tahu loh. Terawangannya dia akan kemana? Masih nggak tahu. Ya kan? Nah, Alex Rins ya? Alex Rins ada sih. Ada. Tahan dulu ya. Tahan ya. Berarti LCR antara yang nggak tahu nih siapa. Ini merupakan yang paling sedikit abu-abu sih. Iya. Enggak ketebak nih. Nggak ketebak. Ibaratnya gini, kalau kita ngomongin silly season itu biasanya datang dari pihak timnya informasinya. Nah ini bener-bener. Kayaknya ini si Lucio Cecchinello ini nggak terbuka dia anaknya. Atau terlalu banyak ngumpet kali ya dia. Aku susah loh kita membina komunikasi kalau nggak ada keterbukaan gini. Nah, terus yang ini juga seru. Yang ini adalah tim-tim rookie-nya KTM, satelitnya KTM. Iya. Tech 3 ya. Iya. Tech 3 KTM. Dua rookie ini kan sepertinya mereka tuh juga namanya anak muda ya, nggak suka aja gitu. Terus KTM juga sebel gitu dengerin. Kalian nggak menghargai banget sih gitu. Emosi juga KTM karena terutama omongan Paco Sanchez ya terakhir. Iya. Jadi dia kesel lah gitu. Nah, jadi ada kemungkinan mereka akan tetap bertahan atau mau ganti dua-duanya sekaligus? Kalau melihat dari tendensinya sih sepertinya dua-duanya akan hengkang nih, antara Raul Fernandez yang baru aja mendapatkan poin pertamanya kemarin ya di Catalunya. Dan juga Remy Gardner. Kalau Remy Gardner lebih ke hubungan intrapersonal dengan Paco Sanchez yang sempat mengkritisi KTM dan juga Hervé. Sama ini udah gitu ya Paco Sanchez itu kan sering aku dapat gosip itu juga banyak gara-gara Paco Sanchez menarik loh. Nih. Dia juga bahkan sempat bikin ide untuk bikin Riders Union. Coba ada aja Paco Sanchez. Jadi mau bikin cup nih. Iya, supaya katanya rider itu harusnya lebih punya power gitu untuk memberikan negosiasi. Padahal udah ada namanya IRTA sebenarnya. Cuman emang kayaknya kompor aja gitu Paco Sanchez. Nah, berarti ini yang harus kita tutup adalah Alex Rins. Kemana dia sebetulnya? Karena dengar-dengar dia juga kalau nggak mendapatkan tawaran yang bagus, mending dia sabbatical leave aja kayak Dovi waktu itu. Kalau saya sih ngelihatnya Alex Rins ini menjadi salah satu
kunci yang sempat dibicarakan oleh yang namanya Alex Espargaro. Pada saat dia mengomentari, menurut Alex siapa nih yang enak nih untuk jadi di RNF Aprilia tahun depan. Dan memang pada saat itu Alex ya entah gimana dia memiliki ya namanya juga sang kapiten ya, ya artinya Maverick Vinalesnya dia yang narik hitungannya gitu kan. Dia menyebutkan nama Alex Rins dipadu dengan ya sebenarnya nggak terlalu rookie, nanti dia menyebut nama Raul Fernandez ke sini. Walaupun Raul Fernandez awalnya dulu juga memang sempat sempat dibidik sama Yamaha, cuman karena Yamaha udah nggak ada lagi timnya ya. Ya ke RNF mungkin ya, tapi itu ya serunya sih memang kalau yang namanya bursa transfer rider ini semua tuh ya kayak KTM tuh salah satu contohnya, mereka tuh nggak mau kehilangan Raul Fernandez sama Remy Gardner tuh. Pas udah kedengeran apa dia mau diambil Yamaha, oke kita kontrak duluan. Nah ya kan KTM tuh gitu banget saking dia nggak mau kehilangan talentnya, dia kan punya aku yang gedein. Soalnya dia sempet nggak mau kejadian Jorge Martin yang diambil sama Ducati itu kayaknya dalam, teringat-ingat oleh Pat Darren, ngasem nih, kurang ajar nih. Gitu kan. Oke, ini silly season, jadi ini adalah terawangan dari Kang Taufik dan aku kira-kira gimana, karena ini bener-bener susah banget. Jadi kalau misalnya nih Pedo Crew punya terawangan yang lain boleh tulis di kolom komen. Boleh banget. Jadi di-share, coba-coba. Aku kapan-kapan kita bahas kayaknya tuh. Boleh. Menurut ini gini, menarik nggak ya? Ya, gimana? Coba ditulis ya, menurut kalian prediksinya gimana? Tadi kan udah kelihatan tuh siapa-siapa aja timnya, terus ini akan dipasangin kemana, siapa partneran sama siapa, itu seru banget. Jadi silakan ditulis. Dan kalau ngomongin soal siapa yang memberikan komentar terbaik, kita juga ada hadiahnya Kang Taufik. Jadi pemenangnya adalah yang ini, makanya rajin-rajin menuliskan komentar di sini. Oke, selamat buat kamu mendapatkan action figure dari Ever Scale Model. Selamat, thank you ya. Nah, jadi ini adalah episode yang hari ini seru banget, banyak obrolannya kayak ibu warisan kita ya, hari ini ngomongin Marc Marquez, ngomongin silly season juga gitu. Jadi pastikan untuk like, subscribe, sampai beli buat like, subscribe, dan harus share juga ke teman-teman yang lain supaya MotoGP menuju 1 juta subscriber. Terima kasih banyak atas perhatiannya, sampai ketemu. Muah.